wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yo, salam jiwa baku hantam, jiwa-jiwa yang suka baku hantam. Sudahkah Anda baku hantam hari ini? Kalau belum, baku hantam dulu agar hidup kalian jadi tenang. Di video kali ini, gua akan membahas chapter yang terbaru dari komik Uzumaki Boruto, yaitu chapter yang ke-62 yang rilis pada tanggal 20 September kemarin. Nah, sebelum kita melangkah kepada video pembahasannya, teman-teman yang nggak suka dengan spoiler, di skip saja video ini. Karena video kali ini akan mengandung spoiler penuh. Tapi kalau kalian suka dengan spoiler dan alur pembahasan anime, teman-teman boleh bantu dengan cara subscribe dan juga follow admin di Instagram. Kalau sudah, gue ucapin banyak terima kasih buat kalian semua, dan gue doakan semoga kalian sehat selalu. Dan kita langsung saja gas ke pembahasannya. Komik Boruto chapter yang ke-62 ini akan berjudul Run In, artinya berlari. Bisa juga diartikan sebagai pelarian. Maka diperlihatkan di sini yang pertama, Kawaki yang sudah meninggalkan desa Konoha dan sudah mulai terlalu jauh dengan jaraknya antara dia dan Konoha. Boruto lagi-lagi masih di rumahnya sembari bertanya-tanya. Boruto berkata, apakah ini serius? Rasanya Kawaki saat ini mungkin sedang berada di luar desa. Di sana terlihat Bunshin Kawaki yang lagi berbaring santai sembari melihat ke arah Boruto. Boruto kemudian berkata, "Hoi, Kawaki, apa yang kau pikirkan dan apa yang kau inginkan? Ini terlalu beresiko untukmu dan juga untukku," kata Boruto. "Maka dari itu, kembalilah cepat," kata Boruto. Kawaki berkata, "Jangan berisik Boruto dan dengarkan aku. Jangan beraninya kau menghalangi urusanku." Boruto kaget mendengarkan perkataan Kawaki. Boruto langsung berlari menongolkan kepalanya di jendela, sembari dia memanggil ninja yang sedang mengawasinya. "Hoi, kau," kata Boruto. "Apa kau mengawasi cakra kami? Sebaiknya kau jangan melamun," kata Boruto. Ninja pengawas itu heran dengan perkataan Boruto. "Hah?" Kemudian Boruto melanjutkan, "Kawaki sedang kabur. Dia sudah sangat jauh sekarang. Tidak bisa kau merasakan dia." Semakin heran ninja pengawas itu kemudian berkata, "Aku tahu pergerakan kalian. Aku mengawasi cakra kalian sepanjang waktu. Dan kau tidak usah berbohong. Aku tahu kalian berdua ada di kamar itu." Boruto berkata, "Hah, sialan. Lupakan saja." Sembari Boruto pun keluar mencari tubuh Kawaki yang asli. Diperlihatkan di scene yang kedua, sepertinya informasi yang diberikan Eida sembari Kode melancarkan serangannya untuk mengejar Kawaki, karena momen itu merupakan momen langka yang tidak bisa dilewatkan begitu saja, kata Kode. Eida kemudian memberikan informasi tambahan kepada Kode bahwa saat ini Kawaki berada ke kanan sedikit, dan aku melihatnya, kata Eida. "Sekarang kau tinggal lurus saja." Kode berkata, "Sudah lama sejak kami saling bertemu. Apa yang harus kami bicarakan dulu ya?" Kemudian scene berpindah di rumah Hokage. Boruto yang sangat panik langsung saja menemui Hokage ke-7. Di sana terlihat Naruto dan Hinata lagi nonton film Doraemon. Kemudian Boruto berkata, "Ayah, Kawaki menghilang," gitu kata Boruto. Hokage berkata, "Hah? Apa yang kau katakan?" Boruto menunjukkan sisi muka paniknya dan kemudian melanjutkan, "Aku tidak tahu motifnya. Tapi kenapa dia kabur? Kita harus mengejarnya saat ini," kata Boruto. Hokage berkata, "Kabur katamu? Tapi itu tidak akan mungkin." Boruto melanjutkan, "Aku serius ayah. Aku rasa dia menghapus tanda cakranya. Itu sebabnya pengawas dari unit sensor tidak tahu." Kemudian Naruto dan Boruto keluar rumah. Kemudian Hokage memanggil ninja pengawas itu. "Kau mengawasi cakra Kawaki, bukan?" Ninja pengawas itu berkata, "Selamat malam, Tuan Hokage." "Woi, terhormat banget coy. Semuanya baik-baik saja," katanya. "Baik putra Anda dan Kawaki ada di dalam rumah." Boruto kemudian berkata menunjukkan sisi paniknya kembali.
itu cuma tipuan, kata Boruto. Kawaki yang asli sedang lari tanpa tanda cakranya. Dia pasti sudah di luar desa sekarang. Naruto kemudian berkata kepada ninja pengawas itu, perluas jarakmu dan periksa lagi dengan teliti. Minta unit lain untuk membantumu dan beritahu Shikamaru secepatnya, kata Naruto. Kemudian diperlihatkan di scene yang selanjutnya, Kage Bunshin Kawaki yang lagi tiduran santuy di kamarnya langsung saja menghilang, karena itu cuma Kage Bunshin atau bayangan Kawaki. Kawaki yang asli kemudian berkata, dasar kau Boruto, urus urusanmu sendiri. Tiba-tiba saja, Kawaki merasakan cakra dan pengejaran yang sangat luar biasa. Kawaki kemudian menoleh ke belakang. Dia pun melihat Kode di sana. Kode langsung saja melancarkan serangannya kepada Kawaki, dan Kawaki pun tidak bisa bergerak karena jurus bayangan dari Kode. Kode kemudian berkata, "Yo, Kawaki, lama tidak jumpa. Kau tambah gendut ya sekarang." Shin pun berpindah ke rumah Hokage kembali. Naruto berkata, "Kau bilang dia menghapus cakranya. Bagaimana dia bisa melakukannya?" Boruto berkata, "Aku tidak begitu tahu. Tapi itu cara dia berhasil kabur. Kita harus mengejarnya." Hokage berkata, "Tapi jika kau benar, bagaimana kau bisa mendeteksinya kalau unit sensor saja tidak bisa?" Boruto berkata, Aku sendiri tidak tahu," kata Boruto. Hokage melanjutkan, "Kuharap aku salah. Tapi, kau sebaiknya tidak merencanakan sesuatu dengan Kawaki." Boruto kemudian berkata kepada ayahnya, "Kau meragukanku, ayah," kata Boruto. Hokage berkata, "Tidak juga, tapi kau tadi juga mengeluh soal diawasi." Boruto berkata, "Ya, aku tidak bohong soal itu yang kau katakan." Di sana Naruto dan Boruto masuk ke kamar Kawaki. Boruto berkata, "Kage Bunshinnya menghilang. Dia itu tiba-tiba saja." Ninja pengawas itu langsung menemui Hokage. Wah, sepertinya ini gak sopan nih lewat jendela coy. Ninja itu berkata, "Tuan Hokage, tanda cakra Kawaki tiba-tiba menghilang. Aku bersumpah, dia tadi barusan di sini." Boruto membentaknya dan berkata, "Itu tadi cuma Bunshin. Kau sudah tertipu, dasar bodoh." Kemudian scene berpindah di lokasi Shikamaru dan Amado. Di sini sepertinya Shikamaru diberikan informasi tersebut. Shikamaru berkata, "Hah? Kawaki menghilang? Apa maksudmu dan apa yang terjadi? Apakah ini ulah dari Kode?" Naruto berkata, "Entahlah, tapi menurut Boruto, Kawaki kabur atas keinginannya sendiri, dan dia menyelinap melewati pengawas." Hokage melanjutkan, "Aku minta maaf, dia kabur tepat di depanku dan aku telah gagal." Ino berkata, "Aku tidak paham. Padahal dia terlihat sudah nyaman, dan dia mau kemana?" Shikamaru berkata, "Alasannya tidak penting, kita harus mencarinya sekarang. Dia adalah salah satu target Kode, akan terlalu berisiko untuk meninggalkannya sendirian." Ino berkata, "Akan kuatasi ini, dan aku akan mengirim seluruh unit sensor." Hokage kemudian melanjutkan, "Ada satu masalah. Cakra Kawaki saat ini tidak bisa dideteksi. Untuk alasan yang belum diketahui." Shikamaru makin kaget. "Apa? Kau pasti bercanda." Di sana sepertinya Boruto merasakan sesuatu. Dia merasakan bahwa keberadaan Kawaki sekarang juga menghilang. Dan Boruto berkata, "Apakah dia sudah pergi sejauh itu?" Boruto langsung saja gaskan, "Aku harus mengejarnya sebelum ini terlambat." Hokage berkata, "Mau kemana kau Boruto? Kau dikawal karena alasan yang sama." Boruto berkata, "Unit sensor tidak akan menemukan dia, dan jika aku menunggu terlalu lama, aku juga tidak akan bisa mengejarnya." Hokage kemudian berkata, "Biarkan para orang dewasa yang mengatasinya, dan kau tetaplah diam di sini." Kemudian Naruto berkata, "Kau masih di sana, Ino. Cari di setiap sudut yang ada, dan tetap waspada akan musuh." Shin kemudian berpindah kembali di ruangan Shikamaru dan Amado. Amado kemudian juga heran nih. "Apa? Bagaimana kau bisa kehilangan Kawaki? Apa yang dilakukan para pengawasmu?" Shikamaru berkata, "Kita jangan membuang waktu hanya untuk mendiskusikan hal itu sekarang. Masalah yang lebih besar itu adalah Kawaki lari atas keinginannya sendiri." Kemudian di sini yang selanjutnya diperlihatkan, Kawaki kemudian berbicara dengan Kode.
Kawaki berkata, harusnya kau tahu bahwa akulah yang membunuh Isiki. Yang lain tidak terlibat pada saat itu. Jadi bunuhlah aku, kata Kawaki, dan jangan sentuh Konoha. Shin kemudian berpindah kembali di ruangan Shikamaru. Shikamaru menunjukkan sisi kesal di mukanya sembari berkata, sebenarnya apa motifnya dan kenapa dia melakukan itu? Boruto yang memasang jaket shinobinya dan juga ikat kepala dari Uchiha Sasuke, kemudian langsung saja mengejar pergerakan dari Kawaki. Boruto berkata, terakhir aku merasakan dia, kurasa dia meninggalkan desa dan sedang menuju arah barat. Aku harus menemukannya. Jadi, jika mereka masih tidak bisa mendeteksi Kawaki, mereka bisa memakai cakraku untuk mencari kami berdua. Di sini yang selanjutnya juga diperlihatkan, baku hantam dilancarkan oleh Kawaki dan Kode. Kode berkata, salam yang sangat kasar Kawaki. Padahal kita lama tidak bertemu. Kode pun langsung saja melancarkan serangannya sampai mengenai tubuh Kawaki. Di sana, sepertinya Eida melihatnya dengan mata seringannya. Eida kemudian berkata, Kode, jangan sampai kau membunuhnya. Kode kemudian berkata kepada Kawaki, tenanglah Kawaki, dan mari kita bicarakan soal masa depan kita. Tapi Kawaki tidak mendengarkan hal itu. Kawaki langsung saja melancarkan serangan keduanya, yaitu bola merah di tangannya. Tapi sayang sekali juga, di sana tiba-tiba Kode langsung berada di belakang Kawaki. Kode kemudian berkata, dasar bodoh, kau harusnya aman di dalam desa saat itu. Dan apa yang membuatmu memutuskan untuk pergi sendiri? Kawaki berkata, aku datang untuk bicara denganmu Kode. Aku hanya tidak menyangka kau akan muncul secepat ini. Kode berkata dan heran. Oh, soal apa Kawaki? Kawaki kemudian berkata, aku mendengar kalau kau mau membalaskan dendam pada orang-orang yang terkait kasus pembunuhan Otsutsuki. Kemudian Kode berkata, ya itu benar. Kau cukup tahu ya. Karena aku berencana untuk membunuh setidaknya 4 orang. Kawaki kemudian berkata, itu semua terjadi karenaku. Jika dari awal aku tidak kabur dari Kara, kita tidak akan ada di situasi ini. Kode yang mendengarkan perkataan Kawaki itu kemudian hanya tertawa. Hehe, hahaha. Itu yang ingin kau bicarakan? Kau datang jauh-jauh ke sini untuk penawaran konyol semacam itu. Kau ingin aku mengabaikan teman-temanmu ya? Dengan nyawamu sebagai gantinya, dasar bodoh. Kode langsung saja melancarkan tendangan supernya ke perut Kawaki. Kode kemudian berkata, kau sudah melakukan kejahatan yang serius, itu sudah pasti. Tapi, itu pembicaraan di lain waktu. Aku akan membunuh semua orang yang terlibat dalam kematian Isiki, walau siapapun atau berapapun jumlah dari mereka. Kawaki yang berlutut dan juga bersujud di hadapan Kode, sembari memegang sepatu Kode. Kemudian Kawaki memohon, aku mohon Kode, gitu kata Kawaki, jangan sentuh Konoha. Tapi Kode melihatnya bahwa itu hal yang menyedihkan dilakukan oleh Kawaki. Kode langsung saja melancarkan tendangan supernya ke wajah Kawaki. Di sana Eida yang melihat Kode menendang wajah Kawaki, sembari menunjukkan sisi wajah yang sangat kesal. Eida berkata, hoi, itu kata Eida. Kode menarik rambut Kawaki dan berkata, cukup, walau hanya sebentar saja, tubuhmu adalah fasal dari Isiki. Jadi jangan berani kau mengotorinya dengan bersujud dan berguling seperti itu di tanah. Eida kemudian berkata, kaulah yang harus berhenti Kode. Kau merusak wajah tampan Kawaki. Woi. Di sana terlihat Daimon yang tiba-tiba terbangun dan terkejut. Suara apa itu? Apakah sudah pagi? Tapi Eida berkata, ini masih malam. Lanjutkan tidurmu. Di sana terlihat Kode kemudian berkata kembali kepada Kawaki, aku sudah tahu semuanya. Aku tahu apa yang terjadi pada Otsutsuki Isiki, bagaimana dia mati di hari itu, dan seluruh ceritanya. Dan aku sudah mewarisi keinginan dari Otsutsuki Isiki. Aku akan membesarkan pohon suci di planet ini dan akan mengambil buah cakranya. Kurasa kau sudah tahu itu. Tapi pohon suci akan memakan semua cakra yang ada di planet ini. Kecuali kau lari ke dimensi lain, hampir semua orang dan segalanya akan mati. Apa kau paham?
Membalaskan dendam kasus pembunuhan Isiki hanyalah tahap pertama dari bencana yang lebih besar. Singkatnya, itu hanya obsesi pribadiku untuk membunuh mereka semua dengan tanganku sendiri sebelum mereka dimakan oleh pohon suci, dan hasilnya akhirnya akan sama. Karena pada saat itu semua orang akan mati. Jadi kau lihat saja, keberadaanmu itu tidak ada artinya. Kita bicara soal skala yang jauh berbeda. Kode kemudian mengangkat Kawaki dan mencekik lehernya, sembari berkata, "Oh, satu lagi Kawaki. Ada hal penting yang harus kukatakan padamu. Kau mungkin akan menganggap ini aneh, tapi kau tidak masuk dalam daftar balas dendamku." Tiba-tiba saja, setelah mengatakan hal itu kepada Kawaki, Boruto langsung muncul kemudian menendang Kode. Di sana, Kode dan Kawaki kaget dan terkejut melihatnya. Boruto berkata, "Oi, Kawaki, lain kali setidaknya beritahu aku kau itu mau kemana sebenarnya. Karena aku juga yang kena marah," kata Boruto. Oke, itulah pembahasan Uzumaki Boruto, chapter yang ke-62 part yang pertama dan part yang kedua. Mungkin saja chapter ini akan kembali mengadaptasi episode di Uzumaki Boruto nantinya. Dan kita akan lanjutkan di next episode setelah chapter yang terbaru, yaitu chapter ke-63 sampai chapter yang selanjutnya keluar. Dan kita masih menunggu 1 bulan lagi. Kita tutup videonya sampai di sini. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan juga follow admin di Instagram. Gue ucapin banyak terima kasih buat kalian semua, dan gue doakan semoga kalian sehat selalu. Jika ada salah kata dari admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye bye.